Tuhan masih melindungi negara kita. Walaupun di dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa kita. Nah, adik-adik, pada saat pandemi seperti ini, ingat, kita harus taat kepada pemerintah. Kita harus taat melakukan protokol kesehatan. Ingat adik-adik, 3M, selalu memakai masker. Kita harus menjaga jarak dan jangan lupa mencuci tangan. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita ingin menenangkan hati kita, kita ingin mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Semuanya adalah harinya Tuhan. Teristimewa adik-adik, pada hari ini, hari Minggu, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan, karena berkat dari Tuhan. Nah adik-adik, Kak Desi ingin mengajak adik-adik mengangkat satu pujian yang mengatakan hari ini harinya Tuhan. Biarlah pada hari ini kita ada sukacita, kita ada damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Mengasihi kami. Engkau masih mengasihi bangsa kami. Tuhan, 2 hari lagi bangsa kami, negara kami akan memperingati hari kemerdekaan. Biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita, dan pelindungan, pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami mau bangsa kami menjadi bangsa umat pilihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong. Pada saat ini kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, ada sukacita hari ini? Wah, pasti ada sukacita. Sukacita dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Teristimewa, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Desi ingin mengajak kita angkat satu pujian yang mengatakan adalah sukacita. Adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku.
kita akan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ana boleh menjadi pelita bagi jalan kita. Biarlah firman Tuhan bisa kita mengerti, bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita dengan sikap yang duduk, dengan sikap yang sopan, kita angkat pujian ini. Biarlah kita lantunkan, kita nyanyikan bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita ingin menutupkan mata, kita ingin mengangkat pujian ini sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Adik-adik, kita berdoa. Tangannya, kita berdoa. Ikutin Kak Desi. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau masih mengasihi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ana. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk taat akan perintah Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, salam merdeka. Adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik, misalnya satu hari mama atau papa janji sama adik-adik, hari Sabtu akan belikan adik-adik es krim atau belikan adik-adik sepeda. Adik-adik senang nggak dengarnya? Wah, senang dong, iya kan? Nah, pasti ditunggu-tunggu hari itu tiba kan? Iya dong, pasti ditunggu-tunggu. Wah, sudah mau Sabtu, sebentar lagi Sabtu. Dihitung hari-harinya, Senin,
Selasa, oh besok sudah hari Kamis, sebentar lagi hari Sabtu. Wah, senang kan? Wah, kalau begitu hari Sabtu tiba, mama atau papa membelikan es krim atau membelikan sepeda, pasti adik-adik senang, bukan? Wah, senangnya luar biasa. Nah, itulah perasaan kita kalau janji seseorang kepada kita terpenuhi. Adik-adik, lihat, kakak ada di mana nih? Wah, ada banyak bintang-bintang di langit. Wah, adik-adik, bintang-bintang ini ciptaan siapa? Hah? Ciptaan Tuhan. Betul, pintar adik-adik. Adik-adik, dulu Tuhan pernah berjanji loh kepada Bapak Abraham bahwa nanti keturunannya seperti bintang-bintang di langit ini. Adik-adik bisa hitung bintang-bintangnya? Yuk, kita hitung yuk. Ada 1, ada 2, ada 3. Di sini juga ada. Wah, 10. Ada 100. Wah, banyak sekali. Bisa adik-adik hitung semuanya? Tidak bisa kan? Saking banyaknya itu. Nah, itulah nanti keturunan Abraham. Anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seterusnya akan sebanyak bintang-bintang di langit. Wah, banyak sekali. Luar biasa kan? Nah, Abraham senang sekali waktu mendengar janji Tuhan itu. Maka Abraham pun menunggu-nunggu. Adik-adik, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 5 tahun lewat, 10 tahun lewat, 24 tahun lewat. Adik-adik, Bapak Abraham sudah mau berumur 100 tahun loh. Wah, sudah tua kan? Sudah jadi kakek-kakek. Rambutnya juga sudah putih. Sarah juga sudah jadi nenek-nenek. Tuhan tepati nggak ya janjinya? Tuhan lupa nggak sama janjinya? Ayo, menurut adik-adik apa? Nah, betul. Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti tepati janjinya. Yuk kita ngomong sama-sama adik-adik ya, ikuti kakak ya. 1, 2, 3. Tuhan pasti tepati janjinya. Sekali lagi, Tuhan pasti tepati janjinya. Nah, adik-adik, walaupun orang-orang bilang kakek, nenek tidak bisa punya adik bayi, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang akan melakukan apa saja untuk menggenapi janjinya. Wah, adik-adik lihat, Sarah hamil. Wah, hore! Tuhan menepati janjinya. Tuhan menepati janjinya. Sarah yang sudah nenek-nenek, sudah tua, rambutnya sudah putih, dia hamil. Sebentar lagi dia akan melahirkan. Sebentar lagi Abraham akan punya seorang anak laki-laki. Anak itu setelah dilahirkan dikasih nama Ishak. Nah, adik-adik, waktu Sarah melahirkan, sudah punya anak, waktu itu umur Abraham, Bapak Abraham, sudah berumur 100 tahun. Wah, sudah tua ya adik-adik ya. Sarah berumur 90 tahun.
Wah, sudah kakek, sudah nenek, punya anak. Tuhan kita sungguh hebat. Semua orang begitu senang. Mereka memuji-muji nama Tuhan. Tuhan kita ajaib dan hebat. Tuhan kita ajaib dan hebat. Bisa melakukan hal-hal yang di luar pikiran manusia. Adik-adik, Abraham dan Sarah sangat sayang sama Ishak. Mereka sangat sayang sama Ishak. Seperti papa dan mama sayang kepada adik-adik. Dia dikasih makan, Ishak dikasih minum, dia diajarin berjalan, diajarin berdoa, lalu diajarin percaya kepada janji Tuhan. Adik-adik, Ishak pun perlahan-lahan bertumbuh makin besar. Adik-adik, suatu hari tiba-tiba Tuhan memanggil Abraham. Abraham, Abraham, bawalah Ishak yang kau kasihi itu. Persembahkan dia kepadaku di Gunung Moria. Wah, adik-adik, zaman dulu orang kalau memberikan persembahan kepada Tuhan, itu mereka membangun sebuah mezbah. Lalu mereka akan mempersembahkan bisa domba, bisa kambing yang akan dibakar dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kali ini Tuhan memerintahkan Abraham apa? Mempersembahkan siapa? Iya, Ishak, anak yang sangat dia sayangi itu. Harus dipersembahkan seperti domba itu. Wah, adik-adik, apakah Abraham akan taat kepada Tuhan? Waktu Abraham mendengarkan perintah Tuhan ini, hatinya begitu sedih sekali. Anak satu-satunya yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dia sudah tunggu sekian lama, 25 tahun dia menunggu janji Tuhan itu. Sudah dikasih Tuhan anak itu dan sudah mulai besar, tapi tiba-tiba Tuhan mau Abraham persembahkan Ishak kepadanya. Hatinya begitu sedih sekali. Anak yang sangat dia sayangi juga sangat disayangi oleh Sarah, mama dari Ishak. Adik-adik, akankah Abraham taat kepada Tuhan? Adik-adik, lihat, Abraham mau pergi kemana ini sama Ishak? Wah, mereka pagi-pagi sekali mau pergi ke Gunung Moria. Wah, adik-adik, rupanya Abraham taat kepada Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan dengan hati yang tulus. Adik-adik, apa sih tulus itu? Nah, tulus itu artinya melakukan sesuatu dengan tidak marah-marah, tidak ngomel-ngomel, tidak pura-pura baik. Tapi tulus itu adalah melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan senang hati. Nah, adik-adik, walaupun perintah Tuhan itu membuat hati Abraham sedih,
Tapi Abraham tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena Abraham tahu Tuhan itu pasti baik. Dia hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Abraham tahu Tuhan pasti baik. Dia hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, Bapak Abraham percaya kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama ucapkan. Bapak Abraham percaya kepada Tuhan. Lalu Ishak bertanya kepada papanya, "Papa, kayu bakar dan api sudah ada. Di mana anak dombanya, Pak?" Lalu Bapak Abraham menjawab, "Tuhan yang akan menyediakannya, anakku." Adik-adik, rupanya Bapak Abraham sangat percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya mereka pun mulai melanjutkan perjalanannya. Pada saat mereka sudah sampai di atas Gunung Moria, adik-adik, lihat-lihat. Wah, Ishak sudah diikat. Adik-adik, Ishak mau diapakan ini? Sudah dibaringkan di atas mezbah. Bapak Abraham mau mempersembahkan Ishak. Aduh, bagaimana ini? Adik-adik, tiba-tiba terdengar suara Tuhan. Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan dia, sebab aku tahu sekarang bahwa engkau takut kepada Allah dan rela menyerahkan anakmu yang kau kasihi itu. Adik-adik, betul sekali kata Bapak Abraham. Betul sekali bahwa Tuhan yang akan menyediakan domba itu. Adik-adik, benar saja. Setelah Tuhan berbicara begitu, ada seekor domba yang tersangkut oleh semak duri. Adik-adik, wah, Tuhan menggantikan Ishak. Ishak tidak perlu dikorbankan lagi. Ishak digantikan oleh si domba ya. Lalu bukan hanya itu, Tuhan memberkati Abraham dan Ishak. Adik-adik, kita bisa melihat Bapak Abraham begitu sayang kepada Tuhan. Adik-adik, sayang nggak sama Tuhan? Adik-adik, sayang nggak sama Tuhan? Mau nggak seperti Bapak Abraham, taat dan tulus melakukan perintah Tuhan? Adik-adik, ternyata Tuhan mau melihat hati Abraham. Apakah Abraham dia sungguh-sungguh percaya dan sayang kepada Tuhan? Adik-adik, jika Bapak Abraham tidak percaya kepada Tuhan, dia pasti waktu melakukan perintah Tuhan, waktu mendengar perintah Tuhan itu, dia pasti ngomel-ngomel. Dia pasti marah-marah. Adik-adik, kita senang sekali Bapak Abraham ternyata dia mau taat kepada Tuhan dan dia memiliki hati yang tulus. Bapak Abraham taat
dan tulus, memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan minta anaknya yang dia sayangi itu. Adik-adik, Bapak Abraham, dia percaya Tuhan pasti baik. Tuhan tidak mungkin berbuat yang jahat. Adik-adik, yuk kita sama-sama katakan Tuhan pasti baik. Yuk sama-sama sekali lagi ucapkan ya. Tuhan pasti baik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan pasti baik. Nah, kakak mau tanya, siapa yang mau benar-benar atau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Ya pintar. Siapa yang mau sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan dengan tulus seperti Bapak Abraham? Siapa? Ayo. Benar? Benar enggak nih? Benar mau dengan tulus, sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan? Kak, perintah Tuhan yang mana? Banyak perintah Tuhan tertulis semua di dalam Alkitab. Misalnya apa? Sayang kepada sesama manusia. Lalu tidak boleh berbohong. Apalagi Kak? Wah, selalu setia beribadah kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi ya, tidak boleh mencuri dan lain-lain ya adik-adik. Jadi mulai hari ini kita taat kepada perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan tulus. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau seperti Bapak Abraham yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan tulus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat 13. Kitab Amsal pasal 13 ayat 13. Kakak bacakan ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Kakak ulangi lagi. Amsal pasal 13 ayat 13 berbunyi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, akan menerima balasannya. Kiranya firman Tuhan ini, ayat hafalan ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, selesai ibadah nanti, adik-adik silakan hafal ayatnya dan kirim kepada kakak-kakaknya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, hari ini ada adik-adik yang mau melayani Tuhan.
mereka sudah menghafal ayat hafalan jauh-jauh hari sebelumnya. Ayat hafalan yang barusan tadi Kak Ana ceritakan. Yuk kita sama-sama melihat adik-adik kita menghafal ayat hafalannya. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman ia dan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Adik-adik, siapa yang ingin melayani Tuhan juga seperti yang tadi teman-teman atau adik-adik yang menghafal ayat hafalan terlebih dahulu? Nah, bagi adik-adik yang mau, boleh menghubungi kakak-kakak kelompoknya masing-masing biar bisa ditampilkan pada saat ibadah. Nah, adik-adik, gimana cerita firman Tuhan yang telah disampaikan sama Kak Ana? Nah, kita percaya Tuhan akan menyertai kita, dan kita pun harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus percaya akan janji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan, bisa transfer ke rekening gereja. Adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian taat, T-A-A-T, taat. Adik-adik semua masih bangkit berdiri. Kita akan pujian ini, kita menyatakan kita mau taat, kita mau setia, kita mau percaya kepada Tuhan. Saya mau seperti Yesus. di surga, terima kasih, Engkau masih mengasihi kami. Kami tahu kami manusia yang lemah, kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ajar kami Tuhan seperti Bapak Abraham yang mau taat, percaya akan janji Tuhan, yang selalu mengikuti, taat akan perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan mempunyai iman yang seperti Bapak Abraham punyai. Kami mau mengikuti Yesus hingga akhir hidup kami. Bapa di surga, ajar kami, tolong kami. Kami berdoa, juga kami telah memberikan persembahan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati persembahan kami, supaya gereja kami bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Biarlah teman-teman kami atau masyarakat sekitar boleh percaya, boleh mengenal kasih Tuhan. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Bapa, terima kasih.
intinya kami berterima kasih akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu kami manusia yang penuh dengan dosa, yang bisa menyakiti Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah menyakiti kami. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Pada saat kondisi pandemi seperti ini, Tuhan juga yang menjaga, melindungi kami, keluarga kami, bahkan bangsa Indonesia, bangsa seluruh dunia. Kami serahkan kesehatan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah minggu depan kami bisa datang beribadah kembali kepada Tuhan. Kami bersuka cita akan kasih setia Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik.